Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan di dunia ini ada orang yang lebih memilih tinggal jauh dari keramaian, mengasingkan diri dari keramaian? Tak tanggung-tanggung, mereka mengasingkan dirinya hingga puluhan tahun, bahkan hingga ajal menjemputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria asal Vietnam bernama Ho Van Tan bersama putranya Ho Van Wang tinggal di hutan belantara Tay Tra di distrik Quang Ngai, Vietnam selama 41 tahun. Tan yang kini berusia 85 tahun membawa putranya Wang meninggalkan kampung halamannya di Vietnam sejak perang Vietnam berlangsung sekitar 40 tahun silam. Sejak itu, ayah dan anak ini memutuskan tinggal di dalam hutan, jauh dari keramaian, menyendiri dan melanjutkan hidup dengan membangun sebuah rumah kayu di tengah hutan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka berburu tikus hutan, menanam jagung, serta memetik buah-buahan di hutan. Dulu, Tan hanyalah seorang warga perkampungan biasa yang tinggal bersama istri dan 3 orang anaknya. Tiba-tiba sebuah peristiwa ledakan tambang yang menewaskan istri dan 2 anaknya membuat Tan terpukul. Ia lalu memutuskan membawa anak bungsunya yang ketika itu masih berusia 2 tahun mengasingkan diri ke hutan. Sejak itu, ia tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun. Puluhan tahun terisolir dari dunia luar, Lang yang sejak kecil tidak terbiasa bertemu siapapun selain sang ayah, membuatnya sulit berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan ketika keberadaan mereka terungkap publik, sejumlah wartawan dan tokoh masyarakat sekitar hendak membawanya ke kota. Mereka merasa asing dengan dunia modern, hingga mereka lebih memilih pulang kembali ke dalam hutan. Hidup menyendiri jauh dari hiruk-pikuk masyarakat juga dilakukan oleh Faustino Barriento, seorang koboi berdarah Argentina yang hidup menyendiri terisolasi di tepian Danau O'Higgins, Chile, salah satu daerah paling terpencil di seluruh dunia. Dikelilingi oleh pegunungan bersalju yang sangat indah serta kilauan Danau Patagonia, Chile, satu-satunya hiburan yang ia miliki hanyalah suara domba-domba ternak dan siaran sebuah radio yang dimilikinya. Tak hanya setahun atau 2 tahun, Barriento tinggal menyendiri. Selama 46 tahun, lelaki yang berprofesi sebagai peternak sekaligus pelatih kuda ini telah terbiasa tinggal sendiri di rumah kayunya. Tak jauh dari rumahnya, ia membangun sebuah ruangan khusus untuk menyimpan persediaan makanan seperti gula, susu, keju, dan sebagainya yang dikirim menggunakan perahu setiap seminggu sekali. Baginya, hidup menyendiri jauh lebih baik. Ia bahkan menolak ketika beberapa pihak memintanya untuk keluar dari keterasingannya untuk membaur dan bermukim bersama warga lainnya. Ia bahkan bertekad akan tetap tinggal sendiri di tempat ini hingga akhir hayatnya. Barriento memutuskan menyendiri setelah 11 orang saudaranya pergi merantau meninggalkannya untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sebelum menetap di Patagonia, Barriento sempat berkelana ke berbagai negara, bekerja sebagai tukang bangunan dan banyak belajar bagaimana bertahan dalam kesendirian. Kisah manusia terisolasi lainnya datang dari bagian selatan Arktik, atau tepatnya di sebuah hutan salju di negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Siapa sangka di tempat bersuhu ekstrim seperti ini, hidup sepasang suami istri, Heimo dan Edna Korf. Selama 30 tahun mereka hidup terisolasi bersama keempat anak perempuannya. Namun keempat anaknya telah meninggalkan mereka. Kini hanya mereka berdualah yang masih bertahan hidup di sebuah rumah kecil yang berjarak 400 mil dari perkampungan warga. Di bawah cuaca yang dingin, mereka tetap bertahan dan harus ekstra waspada dari serangan beruang kutub yang buas. Sesekali anak-anak dan cucu mereka mengunjungi untuk mengetahui keadaan orang tua mereka ini. Sebagai satu-satunya keturunan asli Amerika, Heimo dan Edna bertekad terus tinggal di tempat terasing sebagai bentuk keprihatinannya terhadap penambangan sumber daya alam di Amerika Serikat yang membabi buta. Menurut mereka,
manusia seharusnya bisa hidup tanpa banyak menggantungkan pada hasil tambang. Dengan kehidupan yang mereka jalani saat ini, mereka menjadi satu-satunya penduduk Alaska yang masih sanggup bertahan dengan teknologi minim di tengah ekstrimnya salju kutub utara. Tak jauh berbeda dengan Heimo Koth, pasangan suami istri Juan Martin dan Sinforosa Colomer juga memilih menjalani kehidupan serupa. Selama 46 tahun, mereka menempati sebuah rumah di desa La Estrella, Spanyol, yang jauh dari pemukiman. Desa yang terletak di dekat Valencia, sisi selatan Spanyol ini, dulu sebenarnya ditinggali oleh sekitar 200 orang penduduk. Namun pasca Perang Saudara di Spanyol yang berlangsung tahun 1936 sampai 1939, ribuan penduduk dari berbagai wilayah terpencil memilih pergi meninggalkan desa mereka, pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, termasuk sebagian besar warga desa La Estrella. Ditambah dengan adanya wabah penyakit yang mengakibatkan banyak warga desa meninggal dunia, desa La Estrella akhirnya ditinggalkan para penghuninya. Namun sang istri, Sinforosa, yang lahir dan dibesarkan di sini, enggan meninggalkan tanah kelahirannya. Hingga kini, ia bersama sang suami hidup seorang diri dan bercocok tanam dan merawat hewan-hewan ternak di desa terasing. Dalam keterasingannya, pasangan suami istri ini hidup dalam keterbatasan. Ia bahkan tidak pernah merasakan teknologi listrik untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Di Rusia, Agafia Likov adalah satu-satunya wanita yang masih tinggal di alam liar pegunungan Siberia. Rumah tinggal Agafia dibangun oleh sang ayah pada tahun 1937. Ketika itu Agafia dan seluruh keluarganya memilih tinggal menyendiri di Siberia sebagai bentuk penolakan terhadap paham baru yang diterapkan di Rusia pada masa itu. 71 tahun Agafia tinggal seorang diri dan meninggalkan peradaban modern serta hanya menggantungkan hidup kepada alam sekitar. Baru pada tahun 2014, Agafia untuk pertama kalinya berinteraksi dengan dunia luar, termasuk dengan wartawan. Saat itu kaki Agafia mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Di dalam penyendiriannya, tentu sangat sulit bagi wanita seusianya untuk bertahan dari serangan berbagai macam penyakit. Agafia memutuskan memanggil tim SAR untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Kisah orang-orang yang menyendiri dan mengasingkan dari masyarakat bisa kita dapati pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat mulia bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang miskin, berwatak keras, tegas, pemberani, dan sangat kuat berpegang pada petuah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena wataknya yang keras memegang teguh pendiriannya, seringkali Rasul memberikan petuah-petuah khusus pada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Dzar mempunyai pendapat yang dirasa ganjil oleh banyak orang yang hidup di zamannya, tetapi mereka tak bisa membantahnya. Al-Ahnaf bin Qais menuturkan, "Aku pernah masuk kota Al-Madinah di suatu hari. Ketika itu aku sedang duduk di suatu halaqah dengan orang-orang Quraisy. Tiba-tiba datanglah ke halaqah itu seorang pria yang compang-camping bajunya, badannya kurus kering dan wajahnya menunjukkan kesengsaraan hidup. Orang itu berdiri di hadapan mereka seraya berkata, 'Beri kabar gembira bagi orang-orang yang menyimpan kelebihan hartanya dengan ancaman azab Allah berupa dihimpit batu yang amat panas karena batu itu dibakar di atas api, dan batu itu pun diletakkan di dadanya sehingga sampai tenggelam padanya, sehingga batu panas itu keluar dari pundaknya, dan juga diletakkan batu panas itu di tulang pundaknya sehingga keluar di dadanya. Demikian terus sehingga batu panas itu naik turun antara dada dan tulang pundaknya.' Mendengar omongan orang ini, hadirin yang ada di halaqah itu menundukkan kepalanya. Aku melihat tidak ada seorang pun yang menyapanya dari hadirin yang duduk di halaqah itu, sehingga orang itu pun segera meninggalkan halaqah tersebut dan duduk menjauh. Maka aku pun bertanya kepada yang hadir di halaqah itu, 'Siapakah dia ini?' Mereka menjawab, 'Dia adalah Abu Dzar.' Aku pun mendatangi tempat dia duduk menyendiri, dan aku pun duduk di hadapannya, dan aku katakan kepadanya, 'Aku melihat mereka yang duduk di halaqah itu tidak suka dengan apa yang engkau ucapkan.' Abu Dzar pun menyatakan, 'Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti sama sekali. Sesungguhnya kekasihku Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW pernah memanggilku dan aku pun segera memenuhi panggilan beliau.
Beliau pun menyatakan kepadaku, engkau lihat gunung Uhud itu? Aku melihat gunung itu dalam keadaan diterpa oleh sinar matahari pada punggungnya, dan aku menyangka beliau akan menyuruh aku untuk suatu keperluan. Maka aku menjawab pertanyaan beliau, aku melihatnya. Kemudian beliau pun bersabda, tidaklah akan menyenangkan aku kalau seandainya aku punya emas sebesar itu, kecuali bila aku sedekahkan semuanya, sehingga tidak tersisa daripadanya kecuali 3 dinar untuk keperluanku. Selanjutnya Abu Dzar menyatakan, tetapi kemudian mereka itu kenyataannya selalu mengumpulkan dunia. Mereka tidak mengerti sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Dzar sangat keras dengan pendiriannya. Dia berpendapat bahwa menyimpan harta yang lebih dari keperluannya itu adalah haram. Padahal umumnya para sahabat Nabi berpendapat lain, bahwa boleh menyimpan harta dengan syarat bahwa harta itu telah dikeluarkan zakatnya. Abu Dzar pernah ditolak Rasul SAW saat meminta jabatan, dan Rasul memberikan petuah yang lebih baik dari jabatan. Sejak itu, ia tidak senang dengan segala jabatan dalam pemerintahan Islam. Bahkan Abu Dzar menjauh dari para sahabat Nabi yang mulai makmur hidupnya karena menjabat jabatan di pemerintahan. Abu Buraidah mengisahkan, ketika Abu Musa al-Ash'ari datang ke Madinah, dia langsung menemui Abu Dzar. Maka Abu Musa berusaha merangkul Abu Dzar, tapi Abu Dzar mengatakan, menjauhlah engkau dariku. Abu Musa segera mengatakan, marhaban wahai saudaraku. Abu Dzar pun menyatakan kepadanya sambil mendorongnya untuk menjauhinya, aku bukan saudaramu. Dulu memang aku saudaramu sebelum engkau menjabat jabatan di pemerintahan. Kemudian setelah itu datanglah Abu Hurairah menemuinya. Juga Abu Hurairah berusaha merangkulnya dan menyatakan kepadanya, marhaban wahai saudaraku. Abu Dzar menyatakan kepadanya, menjauhlah engkau dariku. Apakah engkau menjabat satu jabatan dalam pemerintahan? Abu Hurairah menjawab, ya, aku menjabat jabatan dalam pemerintahan. Abu Dzar selanjutnya menanyainya, apakah engkau berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, atau membuat tanah pertanian, atau hewan piaraan? Abu Hurairah menjawab, tidak. Maka Abu Dzar pun mengatakan, kalau begitu engkau saudaraku, engkau saudaraku. Sikap Abu Dzar yang demikian keras karena amat kuat berpegang dengan wasiat Rasulullah SAW kepadanya. Orang yang paling dekat di antara kalian dariku di hari kiamat adalah yang keadaan hidupnya ketika meninggal dunia seperti keadaannya ketika aku meninggalkannya untuk mati. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Dzar keadaannya sangat melarat. Dia ingin mempertahankan kondisi melaratnya itu ketika dia meninggal dunia nanti, karena ingin mendapat posisi yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Dengan sikap hidup yang demikian, Abu Dzar tidak punya teman dari kalangan sesama para sahabat Nabi. Dia pernah tinggal di negeri Syam di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Waktu itu gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan merasa terganggu dengan sikap hidupnya, sehingga meminta kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan untuk memanggilnya ke Madinah kembali. Abu Dzar akhirnya dipanggil kembali ke Madinah oleh Utsman, dan tentu dia segera mentaati panggilan itu. Sesampainya di Madinah, segera saja Abu Dzar menghadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Abu Dzar diberitahu oleh Amirul Mukminin bahwa dia dikehendaki untuk tinggal di Madinah menjadi orang dekatnya Amirul Mukminin Utsman. Mendengar penjelasan itu, Abu Dzar langsung bereaksi sambil mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak senang dengan posisi demikian. Izinkanlah aku untuk tinggal di daerah perbukitan Rabazah di luar kota Madinah. Maka Amirul Mukminin pun mengizinkannya dan memerintahkan untuk membekali Abu Dzar dengan beberapa ekor ternak dan budak belian untuk membantunya. Tetapi Abu Dzar menolaknya dengan menyatakan, cukuplah bagi Abu Dzar beberapa ekor ternak miliknya sendiri. Abu Dzar segera berangkat ke Rabazah untuk mengasingkan diri. Di perbukitan tersebut tidak ada manusia yang tinggal di sana. Dia tinggal di tempat pengasingannya dengan anak perempuannya dan budak wanita miliknya. Budak wanita itu dibebaskannya, kemudian dinikahinya sebagai istri. Abu Dzar menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Dia senang untuk menyendiri dan semakin rindu untuk bertemu Allah dan Rasul-Nya, hingga akhirnya dia menderita sakit di tempat pengasingannya.
Dia hanya ditemani oleh anak, istrinya di saat-saat akhir hidupnya. Tidak ada orang yang tahu bahwa Abu Dzar sedang sakit dan menderita dengan sakitnya. Dalam kondisi demikian, istrinya menangis di hadapannya. Abu Dzar menegurnya dan dijawab istrinya, "Aku menangis karena engkau pasti akan tiada. Dalam keadaan aku tidak punya kain kafan untuk membungkus jenazahmu." Maka Abu Dzar menasihati istrinya, "Jangan engkau menangis, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan aku ada di samping beliau bersama sekelompok orang yang lainnya. Beliau bersabda, sungguh salah seorang dari kalian akan meninggal dunia di padang pasir yang akan disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin. Oleh karena itu sekarang engkau lihatlah ke jalan. Engkau nanti pasti akan melihat apa yang aku katakan. Pasti engkau akan mendapati sekelompok orang yang akan menyaksikan peristiwa kematianku seperti yang diberitakan oleh Rasulullah." Maka istrinya mengamati jalanan di dekat Rabasah. Tiba-tiba dilihat dari kejauhan tampak serombongan kafilah sedang mendekat ke arah Rabasah, yang menandakan bahwa mereka akan melewati jalan di depan Rabasah. Amat gembira tentunya istri Abu Dzar melihatnya, sehingga rombongan itu pun berhenti di depannya. Maka istri Abu Dzar mengatakan kepada mereka, "Di sini ada seorang pria muslim yang hendak mati. Hendaknya kalian mengkafaninya. Semoga Allah membalas kalian dengan pahalanya." Mereka pun bertanya, "Siapakah dia?" Perempuan itu menjawab, "Dia adalah Abu Dzar." Mendengar jawaban itu mereka berlarian turun dari kendaraannya masing-masing menuju gubuknya Abu Dzar. Ketika mereka sampai di gubuk itu, mereka mendapati Abu Dzar sedang terkulai lemas di atas tempat tidurnya. Tapi masih sempat juga Abu Dzar memberitahu mereka, "Bergembiralah kalian, karena kalianlah yang diberitakan Nabi sebagai sekelompok kaum mukminin yang menyaksikan saat kematian Abu Dzar. Kalian menyaksikan bagaimana keadaanku hari ini. Seandainya jubahku mencukupi sebagai kafanku, niscaya aku tidak dikafani kecuali dengannya. Aku memohon kepada kalian dengan nama Allah, hendaklah janganlah ada yang mengkafani jenazahku nanti seorang pun dari kalian, orang yang pernah menjabat sebagai pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat, atau utusan pemerintah untuk satu urusan." Kebetulan semua anggota rombongan itu pernah menjabat berbagai kedudukan, kecuali seorang pemuda Ansar yang langsung mengatakan, "Aku adalah orang yang engkau cari dengan persyaratan itu." Mendengar omongan pemuda Ansar itu, Abu Dzar amat gembira. Dengan penuh kegembiraan, Abu Dzar menghembuskan nafas terakhirnya dan selamat tinggal dunia yang penuh duka dan nestapa ini. Benar apa yang disabdakan Rasul SAW. Abu Dzar pergi sendirian, meninggal sendirian, dan kelak akan dibangkitkan sendirian. Zaman yang penuh fitnah ini, ketika fitnah menerpa dan menyelubungi kehidupan umat muslim, ketika berbagai praktek kemungkaran menjamur, ketika maksiat tersebar dan dianggap biasa oleh masyarakat, terkadang ada orang yang ingin berpegang teguh pada agamanya. Dia dihadapkan pada dua pilihan, uzlah atau mengasingkan diri, ataukah tetap membaur dan bergaul di tengah masyarakat. Banyak dalil-dalil yang menganjurkan untuk uzlah atau mengasingkan diri, demi menyelamatkan diri dari fitnah atau menghindari kerusakan dalam masyarakat. Di antaranya sabda Nabi SAW. Seseorang bertanya kepada Nabi, "Siapakah manusia yang paling utama, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Orang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah." Lelaki tadi bertanya lagi, "Lalu siapa?" Nabi menjawab, "Lalu orang yang mengasingkan diri di lembah-lembah demi untuk menyembah Rabb-nya dan menjauhkan diri dari kebobrokan masyarakat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan, andai satu-satunya jalan supaya selamat dari fitnah adalah dengan mengasingkan diri ke lembah-lembah dan puncak-puncak gunung, maka itu lebih baik daripada agama kita terancam hancur. Nabi SAW bersabda, "Hampir-hampir harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan lembah, karena ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya dari fitnah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu sebabnya, ketika fitnah besar menerpa kaum muslim pada zaman fitnah sepeninggalan Khalifah Utsman bin Affan, sejumlah sahabat mulia memilih mengasingkan dirinya dari kehidupan masyarakat, seperti sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas.
saat memilih mengasingkan diri di perkebunan miliknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya, terdapat sejumlah ayat dan sabda Nabi justru menganjurkan sebaliknya. Menganjurkan kita untuk bergaul di tengah masyarakat, walaupun bobrok keadaannya, dalam rangka berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya, Allah Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Bahkan Rasul SAW dengan tegas bersabda, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, Bukhari, dan Ahmad. Jika kita melihat penjelasan para ulama, sebenarnya ayat-ayat dan hadis Nabi tentang mengasingkan dan membaur dengan masyarakat itu tidaklah bertentangan. Kita bisa mengamalkan dan menggabungkan kedua masalah ini sehingga kita pun bisa bersikap dengan benar dan proporsional. Pendapat Imam An-Nawawi menarik kita simak. Hendaknya kita merinci masalah bergaul di masyarakat yang buruk bagi orang yang menyangka dengan kuat bahwa ia tidak akan ikut terjerumus dalam maksiat. Bagi orang yang ragu ia akan ikut bermaksiat atau tidak, maka yang lebih utama baginya adalah uzlah atau mengasingkan diri. Keputusannya tergantung keadaan. Jika keadaannya saling bertentangan juga, keputusannya juga masih perlu melihat waktu. Bagi orang yang memang diwajibkan baginya untuk bergaul di masyarakat karena ia sangat mampu mengingkari kemungkaran, maka hukumnya wajib ain atau wajib kifayah baginya. Tergantung keadaan dan kemungkinan yang ada. Adapun orang yang menyangka dengan kuat bahwa ia masih bisa selamat di masyarakat tersebut dengan tetap melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau orang yang merasa dirinya masih aman namun ia merasa tidak bisa menjadi orang yang saleh, maka boleh tetap bergaul di masyarakat.